Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Senang bisa jumpa lagi dengan kalian di konten kali ini. Dan seperti biasa kita akan segera untuk membuka ruang diskusi publik terhadap video-video yang sudah beredar viral di sosial media. Kita akan sama-sama untuk memberikan pendapat, kritikan, sama-sama kita jaga etika. Kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian teman-teman. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas video yang pertama. Ini ilmu prediksi kelas dewa kalau omong kayak kerupuk. Aduh, dokter Tifa lagi teman-teman. Coba kita lihat dulu. Disampaikan Mas Anies. Nis ya. Oh, ini video lama Beda usia teman-teman 1 ya. tahun, beliau lebih tua dari saya. Jadi sekarang saya panggilnya Iya. Mas Anies aja ya. Nis, Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Diva, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya. Saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. ini video lama yang kemudian diputar kembali teman-teman ya. Ramalan atau bisa dikatakan prediksi dari dokter Tifa bahwa Anies Baswedan akan menjadi orang besar. Ya, nggak tanggung-tanggung ramalannya itu sampai ke Sekjen PBB. Mungkin ini yang dimaksud oleh dokter Tifa, di mana keilmuannya itu sudah setara dengan oracle, orang yang bisa meramal atau memprediksikan masa depan. Nggak tanggung-tanggung loh Anies Baswedan diprediksikan menjadi Sekjen PBB. Next, kita tidak terlalu jauh untuk membahas hal itu teman-teman, karena kita tahu Gedabrus ini. Ya, next lah. Asli Wih, kalau nggak ada Wapres Gibran asli. di situ. Udah saya maki-maki Pak Prabowo, bener Pak? Wih, ini cocok sekali ini kalau misalnya presidennya Mas Gibran, Kang Deddy Mulyadi, wakil presidennya. Bagaimana teman-teman? Ya, kalian yang setuju dengan poster ini, boleh kalian berpendapat, boleh kalian tulis di kolom komentar. Udah muncul aja ini teman-teman ya, poster belum saja masuk ke tahun 2027, masih jauh 2029 teman-teman ya, sudah beredar poster seperti ini. Apakah masyarakat udah nggak tahan pengen Gibran untuk menjadi presiden? Ya, apa karena mereka sudah tidak tahan hatinya melihat orang-orang circle di sekitar Pak Prabowo itu seperti mengesampingkan Gibran? Ya teman-teman ya, bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Gibran berpasangan dengan Kang Deddy Mulyadi. Setuju nggak? Tulis kolom komentar teman-teman. Kita next. Ini dia. Bahkan saya Nah, bikin ini yang saya suka. Ya, Rocky Gerung mulai pasang badan buat Gibran teman-teman ya. Coba kita lihat dulu teman-teman macam ya. thought eksperimen bahwa Gibran akan angkat bapaknya jadi wakil presidennya, sehingga presiden Gibran wakil presiden Jokowi itu nggak mungkin terjadi, nggak ada etiknya tuh. Kalau ada etiknya dari awal Gibran nggak jadi wakil presiden. Betul, Ada di betul, dalam betul. sejarah. Dari zaman Kaisar Nero muncul Caligula, Louis XVI, Henry VII, sampai Puyi, pintar semua orang itu ini, yang teman-teman, terjadi, ya. tuan-tuan. Itu juga pakai otak dong tuh. Baca sejarah dunia tuh. Studi yang dalam supaya kita analisis itu sesuatu yang yang ada mutunya, walaupun terlihat dangkal tapi bermutu itu. Ya, jadi dia membangun eksperimen dalam pemikirannya teman-teman ya, melihat sejarah-sejarah yang dia ketahui. Dia memberikan sebuah prediksi bahwa bisa saja Gibran ini nantinya akan maju menjadi presiden dan wakil presiden adalah Bapak Joko Widodo teman-teman. Makin apa ini teman-teman ya? Kok ini makin kemari makin ke sana. Ini luar biasa teman-teman ya. Apakah karena memang pendukungnya Pak Jokowi atau pendukungnya Mas Gibran ini sudah tidak menginginkan Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo? Saya nggak tahu teman-teman ya. Apa karena
berita-berita yang hari ini masyarakat memantau, mengamati, melihat. Lantas kemudian mereka karena sudah tidak menginginkan Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, lantas kemudian mulailah mereka mencocokkan. Ada yang membuat poster dengan Kang Deddy Mulyadi, ada yang kemudian seperti Rocky Gerung memberikan thought, ya, eksperimen mengatakan bahwa Gibran bisa diangkat menjadi capres dan kemudian Pak Jokowi menjadi wakilnya, teman-teman. Kalau itu terjadi, kalian pilih yang mana? Ya, atau mungkin ke depannya Pak Prabowo masih setia untuk terus Prabowo Gibran 2 periode. Pak Jokowi ya, Pak Jokowi memilih untuk Prabowo Gibran 2 periode, itu bisa saja terjadi juga, ya. Jadi hari-hari ini yang kita lihat itu belum sampai ke 2029, teman-teman, ya. Peta politik itu sudah mulai bergeser, ya. Atas setiap kejadian yang terjadi, keadaan bagaimana masyarakat mengamati, masyarakat melihat, ini ada pergeseran yang sangat luar biasa, yang sangat besar yang terjadi di dalam perpolitikan kita, teman-teman. Kita memantau aja, ya. Kita melihat bahwa di sosial media inilah yang kemudian lagi berkembang, bahwa Gibran sudah dikatakan akan menjadi RI 1 dan sebagainya. Ada juga yang masih terus dengan statement-statement mereka bahwa Prabowo Gibran 2 periode, itu bisa saja terjadi. Jadi saya katakan bahwa perpolitikan kita ini, ya, jangan kita mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang terlihat di sosial media, apa yang nampak ke permukaan. Ya, kadangkala itu seperti, ya, apa yang kita prediksikan itu jauh berbeda dengan hasilnya. Ya, seperti gunung es, ya, hanya sebagian saja yang terlihat di atas, tapi bongkahan besarnya itu ada di bawah yang tidak terlihat. Seperti itulah perpolitikan kita, teman-teman, ya. Kita coba next ke berita selanjutnya. Kritiknya tolong Pak Mas Gibran dibilang kurang care sama masyarakat. Coba kasih paham dulu di konten Gibran ini. lebih ke peduli lagi sama masyarakat, jangan masyarakat tertentu aja. Bapak masih kurang memperhatikan masyarakatnya. Kurang memperhatikan. Wapres kita dibilang kurang peduli sama masyarakat. Masyarakat yang mana, Mas? Masyarakat yang Sini mana, gua Mas? kasih lihat nyatanya. Kasih paham. Buat yang matanya masih merem, nih lihat, Mas Gibran gak pernah absen kunjungan ke daerah-daerah terpencil di seluruh Nusantara. Tanpa rasa lelah, beliau berdialog bareng petani dan nelayan, cek pelayanan rumah sakit, pastikan program makan bergizi gratis di sekolah berjalan, hingga kunjungi korban musibah. Saran gua, kalau mau kritik cari tahu dulu di sosial media. Menurut kalian, aksi peduli mana dari Mas Wapres yang paling kalian rasakan dampaknya? Tulis di kolom komentar ya. Ya, teman-teman, ya. Jadi dia bilang bahwa Mas Wapres kurang care terhadap masyarakat. Anda pernah lihat di mana secara wakil presiden yang sudah melakukan kunjungan sebanyak Mas Gibran ke daerah-daerah terpencil? Coba jelaskan kepada saya dan kemudian paparkan agar supaya saya pun menyetujui dengan apa yang Anda katakan, mengatakan bahwa Gibran itu tidak care kepada masyarakat. Wong Gibran itu hampir setiap hari, ya, kirim rekam jejaknya, kirim kunjungan kerjanya berupa video yang kemudian didokumentasi menjadi sebuah pertanggungjawaban kepada masyarakat agar supaya masyarakat tidak menyesal dalam memberikan pilihan dan tanggung jawab kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, teman-teman, ya. Kita next. Makanya kalau kritik itu harus tahu datanya dulu baru kritik, ya. Jangan kritik asal kritik, ya, akhirnya malu. Next. Ada apa ini? Sebentar, kalau saya akan coba dulu, teman-teman, ya, untuk lebih besarkan lagi ini. Sebentar. Saya akan coba minggirkan sedikit gambar saya, ya. Supaya, nah, ini dia. Ya, coba kalian lihat di sini. Bangsa ini tidak boleh berharap kepada lansia seperti saya lagi, tapi pada orang muda. Apakah ini adalah sebuah kode-kode dari Pak Surya Paloh untuk akan mendukung Mas Gibran? Apakah ini adalah sebuah isyarat bahwa Pak Surya Paloh akan mendukung Mas Gibran untuk maju menjadi pemimpin RI 1? Ngeri kali. Sekalipun gak sebut nama, teman-teman, ya. Beliau hanya mengatakan bangsa ini tidak boleh berharap kepada lansia seperti saya lagi, tapi pada orang muda. Siapa ya pemimpin muda? Ada Mas Gibran, ada Mas AHY juga, teman-teman, ya. Ada Ibu Puan juga kan, ya, sama-sama anak muda. Jadi kita terus melihatlah perkembangannya ada. Tapi saya percaya kalau melihat raut muka dari Surya Paloh pasti maksudnya adalah Gibran. Bisa aja lo, Bang, mencocok logi. Next teman-teman, ya. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Nah, ini
Dan ini asal aja potong-potong aja ya. Saya juga belum melihat video lengkapnya ya. Pak Prabowo bilang saya ingin masyarakat miskin senyum. Mungkin ada kelanjutan. Jadi ini sekedar edukasi kepada kalian semua teman-teman ya. Kalau ada potongan-potongan video ya yang kemudian digiring dengan begitu, jangan terlalu percaya teman-teman. Karena bisa saja potongan utuhnya ada sebuah kalimat yang membuat itu masuk akal. Mungkin saja ya, mungkin saya pribadi belum mendengar yang utuhnya. Mungkin saja Pak Prabowo mengatakan saya pengen melihat rakyat yang paling miskin senyum ketika derajatnya itu diangkat mungkin oleh pemerintah. Ketika mungkin mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga mereka bisa senyum ya. Jadi itu hanya sepotong. Saya ingin rakyat yang paling miskin tersenyum. Mungkin ada maksud dan sambungannya lagi teman-teman ya. Jangan hanya potongan-potongan seperti itu. Tapi itu mungkin hanya sekedar komedi ya teman-teman ya. Jokes-jokes saja teman-teman. Kita coba next ke video selanjutnya ya. PSI itu PKI, saya ngomong di medsos. PSI itu partai PKI itu. Nah kita tidak mengangkat sumber masalah yang menjadi masalah bangsa, yaitu Jokowi itu PKI. Nah ini teman-teman ya. Mengkritik di sosial media dengan tidak beretika dan tidak beradab. Ada seorang profesor seperti ini, yang seharusnya seorang profesor, seorang yang mempunyai pengalaman, seorang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi teman-teman. Seharusnya dia itu bisa memberikan contoh yang baiklah kepada masyarakat dalam berkata-kata, dalam mengkritik, ya, dalam memberikan pendapat di sosial media apalagi, karena ini menjadi rekam jejak yang akan tersimpan selamanya. Ya, terus kemudian dalam kritikannya itu benar-benar tidak beretika. Adakah seorang profesor yang mengatakan tanpa mengeluarkan bukti, tanpa menggunakan data-data langsung kemudian memberikan suatu tuduhan yang serius mengatakan PSI adalah PKI, Jokowi adalah PKI, teman-teman, kita dengarkan sekali lagi. PSI itu PKI, Nah, PSI PKI. Ya, itu saja terus isunya. Isu yang terus-menerus dibangun dari dulu ketika Pak Jokowi baru pertama memimpin di Indonesia. Jokowi PKI, Jokowi keluarganya itu PKI, PSI itu PKI. Itu aja yang mereka lakukan. Mereka itu tidak belajar dari pengalaman. Saya itu nggak habis pikir ya. Ya saya hanya seorang lulusan SMA. Mereka itu profesor teman-teman ya. Orang yang seharusnya lebih pintar, lebih bisa melihat keadaan dan kemudian belajar dari keadaan-keadaan yang ada. Isu ini ya, hoax tentang Pak Jokowi itu PKI ini sudah dari ketika Pak Jokowi itu memimpin Indonesia menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Maksudnya bukan presiden ke-1 tapi pertama menjabat di periode yang pertama teman-teman, tahun yang pertama. Ya, isu ini sudah menerpa Pak Jokowi dan kemudian terus bergulir. Isu Jokowi PKI terus bergulir sampai Pak Jokowi menang lagi 2 periode, terus bergulir PKI. Enggak satu pun mengurangi cinta masyarakat dan tidak satu pun membuat masyarakat yang waras percaya bahwa Pak Jokowi PKI. Ya, tidak pernah dengan isu yang murahan itu menumbangkan Pak Jokowi. Kenapa mereka itu masih terus membangun isu yang sama yang tidak pernah berhasil untuk menyerang Pak Jokowi? Kenapa mereka terus melakukan penyerangan yang sama? Apakah mereka bisa dikatakan bodoh, teman-teman? Ya, dalam tanda kutip ya. Karena seharusnya ya jika kita mau menyerang dalam konteks menyerang sesuatu teman-teman ya, anggaplah ini kita analogikan dalam sebuah permainan. Kita menyerang dan kemudian senjata yang kita gunakan itu tidak mempan kepada musuh kita ya, tentu saja kita ini yang berpikiran waras pasti akan menggunakan atau mencari senjata yang lain untuk menyerang, senjata yang ampuh ya. Sudah tahu senjata itu nggak bakalan mempan sama musuh kita pakai terus menerus. Ya, isunya isu PKI itu, PKI sampai sekarang PKI lagi. Nggak membuat satupun masyarakat percaya apa yang mereka katakan teman-teman ya. Kita next saja. Aduh. Aduh. Ini ibu-ibu si tukang demo teman-teman. Ini demo di depan Istana Wakil Presiden kalau nggak salah teman-teman ya. Tanya-tanya ijazah asli, jangan-jangan kalian nggak sekolah. Kelakuan kalian seperti orang yang nggak sekolah. Jangan-jangan teman-teman. Aduh. Dia teriak sama mbak polisi. Pak malu pak, nanti
diketawain sama istrinya loh. Ih, gimana Bu? Ih, saya ini ibu satu ini paling setia sekali demo. Ya, aduh, udah habis kata-kataku sama orang-orang ini. Tak ada yang bisa jawab. Aduh. Orang-orangnya itu mulu, ya. Astaga. Fitnah lagi. Aduh, oh Tuhan. Awas bang, jangan bilang-bilang oh Tuhan. Nanti Roy bilang, kenapa? Nggak boleh kalian bilang-bilang Tuhan. Tuhanku dan Tuhanmu beda. Itu yang dikatakan sama Mas Rismon. Aduh teman-teman ya. Jadi itulah yang kemudian menjadi, ini salah satu orkestra ya. Kalau ibarat dalam sebuah alat musik, sebuah instrumen orkestra ini, ya ibu-ibu ini jadi tim choir teman-teman ya, yang bagian tapi suaranya fals. aduh. Kita next dulu teman-teman. Gibran yang butuh Prabowo. Secara elektoral Gibran yang butuh Prabowo. Coba kita dengar. Kalau dalam hal ini Gibran yang butuh Prabowo. Secara hitung-hitungan elektoral. Iya, secara elektoral. Karena positioning sekarang kan Pak Prabowo yang presiden. Gibran itu kita dengan sejarah masa lalunya kan bisa mencari tahu juga kan semua masyarakat bagaimana proses cara masuknya dan lain sebagainya. Bang Mutar, coba lihat. Bang Ali Mutar kan orang komunikasi nih. Coba lihat gambar itu. Apa itu? Itu kan simbolik mekanisme tuh. Coba lihat tuh gambar yang di belakang abang. Oh, lari. Itu ada Pak Jokowi sama Gibran. Ini kan masih tentang bayang-bayang Pak Jokowi yang mengantarkan Gibran. Namanya juga anaknya. Jadi bukan tergantung pada Pak Prabowo. Saya tahu itu suara siapa. Saya tahu itu suaranya Bang Semar. Namanya juga anaknya. Mereka yang berada di belakang Pak Prabowo Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala katanya. Diserahkan pada Pak Jokowi. Bagaimanapun hari ini yang menjadi presiden adalah Pak Prabowo, gitu ya. Teman-teman yang kemudian berada di belakang Pak Jokowi masih berharap. Tadi semuanya mengatakan kehadiran Pak Jokowi dalam safari ini adalah atas undangan relawan loh, PSI loh, bukan masyarakat secara keseluruhan. Nah, menurut saya jika Pak Jokowi ingin berkontribusi pada hari ini ya, bukan menjelang 2029, Pak Jokowi bisa saja hari ini memberikan saran mengapa rupiah turun, misalnya ya. Bagaimana fenomena yang tidak diterima oleh masyarakat. Kedudukan Pak Jokowi kan nggak bisa disamakan dengan mantan. Tapi kalau hari ini judul cawe-cawe. Kenapa nggak bilang ke mantan presiden yang lain? Kenapanya Pak Jokowi yang menjadi sasaran kalian sih? Analoginya begini teman-teman ya. Ketika Pak Prabowo itu menjadi mengambil Mas Gibran menjadi wakil presidennya, sebelumnya saya katakan ke kalian ya, ini kita belajar dari data dan sejarah Capres kemarin. Itu Ganjar Pranowo itu saya melihat surveinya sangat tinggi teman-teman, di atas dari kontestan yang lain. Ketika Pak Jokowi masih bersama dengan PDIP dan menunjukkan arah dukungan, bisa dikatakan cawe-cawe lah Pak Jokowi kepada Pak Ganjar. Menunjukkan arah dukungan Pak Jokowi kepada Ganjar Pranowo. Waktu itu elektabilitas Ganjar Pranowo sangat tinggi. Akan tetapi semakin mendekati pemilihan teman-teman ya, banyak hal yang terjadi sehingga itu merubah peta perpolitikan yang begitu signifikan. Yang awalnya Pak Jokowi itu memilih atau mendukung Ganjar, tiba-tiba mengarahkan dukungannya kepada Pak Prabowo karena ada anaknya di situ, ada Mas Gibran. Nah, apalagi ada blunder soal bola kemarin. Jadi
masyarakat mulai memilih Pak Prabowo karena arah dukungan Pak Jokowi sudah ke Pak Prabowo karena ada Gibran. Apalagi ada Gibran. Gitu-gitu Gibran itu sudah banyak pendukungnya loh teman-teman ya. Gibran sudah menyita perhatian publik atas kinerjanya di Solo. Ya. Dan kemudian Pak Prabowo pun mengakui bahwa beliau bisa menjadi presiden terpilih. Bersama dengan Mas Gibran, Pak Prabowo sendiri mengakui bahwa karena ada dukungan yang sangat besar kepada Pak Jokowi. Ya. Dan juga ada Gibran di situ yang mewakili arah dukungan Jokowi tentu saja. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa ketika Prabowo jadi presiden itu berarti itu tidak ada satupun politikus yang bisa menyangkal bahwa Pak Prabowo terpilih karena andil dukungan yang sangat besar dari Pak Jokowi. Apakah ketika menjadi presiden maka Pak Prabowo itu sudah mau mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak bisa lagi untuk maju tanpa ada saya, Prabowo secara elektoral, Gibran yang butuh Prabowo bukan Prabowo yang butuh Gibran. Sebenarnya itu nanti akan terbukti nanti di 2029 siapa yang lebih menguntungkan jika misalnya masing-masing berbeda jalan. Ya, apakah Mas Gibran akan menjadi presiden, apakah Pak Prabowo akan maju lagi atau bagaimana? Peta perpolitikan seperti yang saya katakan itu sulit untuk kita tebak. Tapi biarlah kita ya melihat, menganalisa, lakukan dengan cermat teman-teman ya. Karena begitulah perpolitikan ya teman-teman ya. Jadi ada yang memang saling membutuhkan seperti itu. Tapi masyarakat hari ini suka melihat ada orang yang loyal, ada orang yang berkhianat, ada orang yang merendahkan, ada orang yang menjatuhkan. Tapi ujung-ujungnya masyarakat akan memilih orang-orang yang ditindas. Pemimpin yang ditindas, pemimpin yang diserang. Kita melihat Prabowo dan Gibran ketika pemilihan kemarin itu habis diserang para buzzer-buzzer ya, keburukan-keburukan masa lalu diangkat ya, dihina serendah-rendahnya, tapi mereka diam. Tapi toh masyarakat pilih mereka. Terbukti bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang suka mendukung pemimpin yang terzolimi teman-teman ya. Jadi kalau ada hari ini pemimpin yang terus diserang, terus-menerus mau dimakzulkan, terus difitnah, ijazahnya difitnah, kalau ada pemimpin seperti itu dan itu dialami oleh Gibran, hati-hati, jangan-jangan Gibran bakal jadi RI 1 nanti teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian? Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.